Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustadzah Hasanah dari Prodi Pendidikan Luar Biasa kelas 4A, NIM 2020 186 202 B0040. Di sini saya akan melanjutkan materi yang keenam, yaitu pendidikan, nilai, dan sikap. Sikap merupakan refleksi dari nilai yang dimiliki. Oleh karenanya, pendidikan sikap pada dasarnya adalah pendidikan nilai. Kemudian, nilai adalah salah satu konsep yang berada dalam pikiran manusia yang sifatnya tersembunyi, tidak berada di dalam dunia yang empiris. Nilai berhubungan dengan pandangan seseorang tentang baik dan buruk, indah dan tidak indah, layak dan tidak layak, adil dan tidak adil, dan lain sebagainya. Pandangan seseorang tentang semua itu tidak bisa diraba. Kita hanya mungkin dapat mengetahuinya dari perilaku yang berkesangkutan. Oleh karena itu, nilai pada dasarnya standar perilaku, ukuran yang menentukan atau kriteria seseorang tentang baik dan tidak baik, indah dan tidak indah, dan lain sebagainya, sehingga standar itu yang akan mewarnai perilaku seseorang. Dengan demikian, pendidikan nilai pada dasarnya proses penanaman nilai kepada peserta didik yang diharapkan. Oleh karenanya, siswa dapat berperilaku sesuai dengan pandangan yang dianggapnya baik dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dalam masyarakat yang cepat berubah seperti sekarang ini, pendidikan nilai bagi anak merupakan hal yang sangat penting. Mengapa? Karena hal ini disebabkan pada era global dewasa ini, anak akan dihadapkan pada banyak pilihan tentang nilai yang mungkin dianggapnya baik, pertukaran, dan pengikisan nilai-nilai untuk masyarakat dewasa ini akan mungkin terjadi secara terbuka. Namun, nilai-nilai yang dianggap baik oleh satu masyarakat bukan tak mungkin akan menjadi luntur, digantikan oleh nilai-nilai baru yang belum tentu cocok dengan budaya masyarakat. Komitmen seseorang terhadap suatu nilai tertentu terjadi melalui pembentukan sikap, yakni kecenderungan seseorang terhadap suatu objek. Misalnya, jika seseorang berhadapan dengan suatu objek, ia akan menunjukkan gejala senang dan tidak senang, atau suka dan tidak suka. Seseorang yang berhadapan dengan pendidikan berbagai suatu objek, maka manakala ia mendengarkan dialog tentang pendidikan di TV, misalnya, ia akan menunjukkan gejala kesenangannya dengan mengikuti dialog itu sampai tuntas. Dan sebaliknya, seseorang yang menunjukkan gejala ketidaksenangannya terhadap isu pendidikan, ia akan menutup telinga dan memindahkan channel TV-nya. Sikap adalah kecenderungan seseorang yang menerima atau menolak suatu objek berdasarkan nilai yang dianggapnya baik atau tidak baik. Dengan demikian, belajar sikap berarti memperoleh kecenderungan untuk menerima atau menolak sesuatu. Kemudian ada tujuan pendidikan. Dalam menyelenggarakan pendidikan,
Negara memiliki 4 jenjang tujuan pendidikan yang diwujudkan secara berjenjang, mulai dari lingkup paling bawah hingga paling tinggi. Yang pertama yaitu tujuan umum. Tujuan pendidikan yang dirancang secara rasional. Dalam hal ini, Indonesia mengacu pada Pancasila sebagai landasan pendidikan nasional di Indonesia. Kemudian ada tujuan institusional, yaitu tujuan ini yang dicanangkan oleh lembaga pendidikan tertentu dan menjadi tugasnya untuk diwujudkan. Kemudian tujuan kurikuler ialah tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh kurikuler pendidikan dalam jenjang tertentu melalui bidang studi dan mata pelajaran tertentu. Kemudian tujuan instruksional, tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh kegiatan belajar mengajar, yaitu penguasaan materi tertentu. Kemudian secara umum, tujuan pendidikan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi peserta didik. Dengan menempuh pendidikan, anak didik diharapkan menjadi manusia yang memiliki wawasan, pengetahuan, mampu berpikir kritis, memiliki karakter dan kepribadian yang baik, mandiri, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi diri maupun masyarakat sekitarnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.